Presiden Megawati mengkritik para pejabat yang tidak pernah terjun ke lapangan menemui masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia untuk hari ini Kamis 24 Januari tahun 2002 bersama saya Teguh Juwarno. Dan saya Atika Suri. Pemirsa, Teguh akan menyampaikan laporan pertama. Silakan. Terima kasih Tika. Presiden Megawati Soekarno Putri mengkritik para pejabat dan birokrat yang tidak pernah terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui berbagai persoalan di masyarakat. Maka menurut Presiden, menjadi tidaklah mengherankan jika berbagai persoalan di masyarakat tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Berbicara di hadapan peserta sarasehan penerima Kalpataru di Istana Negara Jakarta Kamis siang, Presiden Megawati Soekarno Putri mengatakan apabila para pejabat yang menangani masalah lingkungan tidak mau turun ke lapangan, maka jangan berharap berbagai masalah lingkungan dapat diselesaikan secara tuntas dan baik. Karena itu, Presiden ingin para pejabat terjun ke lapangan dan menggerakkan anggota masyarakat untuk ikut menangani sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan, terutama masalah lingkungan hidup. Menurut Presiden, masalah lingkungan hidup seringkali terabaikan karena terganggu oleh proyek-proyek pemerintah yang tidak terkoordinir secara baik. Coba kita perhatikan, hari ini digali. Kalau kita tanya, itu untuk apa? Untuk pipa gas. Tutup. Lusanya digali lagi. Itu untuk apa? Untuk listrik. Tutup. Menteri Lingkungan Hidup Nabil Makarim mengakui sejauh ini banjir terjadi akibat penebangan hutan secara liar. Untuk mengatasi hutan-hutan gundul ini, pemerintah telah menyediakan dana reboisasi yang mencapai triliunan rupiah. Nabil meyakinkan dana reboisasi dipastikan tidak akan melenceng untuk penggunaan yang lain seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, sekarang ada ketakutan, kekhawatiran nanti jangan-jangan dana reboisasi itu yang sudah ngumpul dipakai buat beli pesawat lagi, beli yang macam-macam tuh. Oleh karena itu Menteri Kehutanan membentuk institusi khusus, uang itu ditangani di sana. Jadi nggak dipakai untuk yang lain. Nabil menegaskan Departemen Kehutanan saat ini bersikap lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada mereka yang berupaya melakukan perusakan lingkungan, yaitu berupa sanksi pidana atau perdata. Kini sejumlah kasus perusakan lingkungan yang sebelumnya selalu dibekukan, kini berhasil dibawa ke meja hijau. Nita Daule dan Ibnu Batuta melaporkan. Pemirsa, Seputar Indonesia akan kembali dengan laporan lain. Ya, diantaranya tentang Ketua DPR Akbar Tanjung yang diperiksa kembali dalam kasus penyelewengan dana non-budgeter Bulog awal Februari mendatang. Pemirsa, Ustadz Abu Bakar Bashir, pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Surakarta, pagi tadi diperiksa di Mabes Polri berkaitan dengan dugaan keterlibatan seorang muridnya, yakni Fatur Rahman Al-Ghazi dalam jaringan Al-Qaeda di Filipina. Abu Bakar Bashir, pendiri Pondok Pesantren Al-Mukmin Surakarta, sekaligus Ketua Majelis Mujahidin Indonesia yang bergerak di bidang dakwah, diperiksa di Badan Intelijen Mabes Polri di Jakarta Kamis pagi. Abu Bakar diperiksa sebagai saksi terhadap Fatur Rahman Al-Ghazi, warga negara Indonesia yang ditangkap di Filipina karena diduga terlibat dalam jaringan teroris Al-Qaeda. Pada klarifikasi tertulis, Abu Bakar menyatakan saat ini telah terjadi kezaliman informasi global, terutama oleh media Amerika dalam propaganda terselubung terhadap terorisme internasional dengan memanfaatkan tragedi New York 11 September 2001. Dalam jumpa pers, Abu Bakar menolak tuduhan dirinya sebagai anggota jaringan Al-Qaeda. Abu Bakar menjelaskan dirinya diperiksa dan ditanyai seputar aktivitas dakwahnya. Perkara-perkara yang saya alami, yang saya terkena fitnah zaman Orde Baru, itu semua sudah saya sampaikan. Sampai kepada saya pergi ke Malaysia, lalu kegiatan saya di Malaysia mengenai dakwah dan pendidikan. Sebulan saya di Malaysia, juga saya telah giat lagi di Indonesia. Dan kami perkirakan pada waktu tadi Kuasa hukum Abu Bakar Ahmad Mihdan mengatakan hingga kini Abu Bakar belum mengenali Fatur Rahman karena Abu Bakar sempat menetap di Malaysia selama tahun 1985 hingga 1999. Pihak kuasa hukum masih akan menyelidiki kebenaran Fatur Rahman yang diisukan lulusan Pondok Pesantren Al-Mukmin. Muti Arianti dan Sabta Dharma Hadi melaporkan.
Ketua DPR Akbar Tanjung dijadwalkan akan kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana non-budgeter Bulog sebesar 40 miliar rupiah awal Februari mendatang sebelum melaksanakan ibadah haji. Sampai Kejaksaan Agung belum menetapkan perintah pencekalan terhadap tersangka Akbar Tanjung. Menurutnya, Kejaksaan Agung akan memeriksa kembali Akbar Tanjung pada awal bulan Februari mendatang sebelum yang bersangkutan melaksanakan perjalanan ibadah haji yang dijadwalkan akan berangkat pada 14 Februari 2002. Namun pihaknya tidak menjelaskan materi apa yang membuat Akbar dipanggil kembali. Itulah ngeluarin izin Akbar boleh atau tidak naik haji. Bukan urusan kami izinnya, ini kalau urusan kami cekal dan tidaknya. Urusan kami itu bukan urusan izin itu. Gimana, Pak? Objektif jaksa penyidik sampai saat ini Tidak mencekal. Iya, Pak. Oh, itu penyidik punya kewenangan untuk mempertimbangkan secara subjektif dengan pertimbangan antara lain. Pertimbangan beliau sebagai status sosial ketua DPR, kami itu pertimbangkan, ya. Itu hal-hal seperti itu kewenangan penyidik yang tidak boleh kami laksanakan. Manap Jubaidi juga menambahkan pihaknya juga tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun atas sikap Kejaksaan Agung tersebut. Sementara itu, mantan Kabulok Rahardi Ramlan Kamis ini memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyimpangan dana non-budgeter Bulog dengan tersangka Akbar Tanjung. Rahardi diperiksa mulai pukul 10.40 hingga 13.30 oleh tim jaksa penyidik yang dipimpin Jaksa Manap Jubaidi. Saya hari ini baru pemeriksaan yang kaitannya dengan saksi kasus dana non-budgeter yang 40 miliar Pak Akbar Tanjung. Dasarnya hanya sekitar masalah rapat terbatas saja, ya itu aja. terbatas Yang Pak Presiden dengan 3 menteri, itu aja. Ya. Pertanyaan yang diajukan tim penyidik menurut Rahardi antara lain menyangkut masalah sidang kabinet terbatas pada 10 Februari 1999 dan dana non-budgeter Bulog yang digunakan untuk penyaluran sembako. Sementara itu menurut penasehat hukum Rahardi Ramlan Yan Juanda, dalam sidang kabinet terbatas itu nama Yayasan Raudatul Jannah sebagai penyalur sembako belum disebut. Nama yayasan itu baru muncul setelah ada surat dari Menko Taskin tertanggal 15 Februari 1999. Eko Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, Dodi Sumadi tersangka kasus penipuan dana sebesar 20 miliar rupiah hingga kini masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Tommy Soeharto Elsa Syarif berharap Dodi segera memperjelas kasusnya yang diduga juga melibatkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Dodi Sumadi, salah seorang tersangka yang diduga menerima uang 20 miliar rupiah dari Tommy Soeharto sehubungan dengan permohonan gerasi kepada Presiden Wahid, hari Kamis resmi ditahan dan kembali diperiksa tim Reserse Ekonomi Polda Metro Jaya. Kadit Serse Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Bambang Hendarso Danuri, menolak menjelaskan lebih lanjut perkembangan pemeriksaan terhadap Dodi. Begini, kalau pengakuan kan untuk konsumsi saya, penyidik ya. Jadi untuk nanti pengakuan kalau mau tahu didengar di pengadilan ya. Tapi untuk Kuasa hukum Tommy Soeharto, Elza Sarif, yang datang ke Mapolda hari Kamis, menolak berkomentar lebih jauh soal penangkapan atas Dodi Sumadi. Elza hanya berharap dengan tertangkapnya Dodi akan mengungkap kebenaran dalam kasus ini. Insya Allah DS ini bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena kalau tidak mengatakan yang sebenarnya kan jadi tumpuan kesalahan ke dia semua. Sebenarnya bukan soal menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sementara itu, kuasa hukum Dodi, Firman Wijaya, mengatakan kendati ada fakta-fakta berupa surat pernyataan yang menyebutkan Dodi menjadi utusan Gus Dur dan surat itu dibuat oleh Dodi dan Kiai Sidik, namun kliennya membantah isi surat itu. Firman sendiri juga tidak merinci berapa jumlah uang yang sebenarnya diterima Dodi Sumadi. Firman mengatakan hubungan kliennya dengan Tommy dan Gus Dur tidak terlalu dekat. Tidak lebih dekat dari yang mungkin diperkirakan sekarang ini oleh orang-orang. Ya, dia hanya sebagai seorang mediator ya, yang tentu secara status itu juga tidak bisa langsung melakukan pertemuan atau dealing dengan ya demikian juga. Firman menegaskan kliennya adalah seorang wira swastawan dan bukan seorang birokrat.
Dodi sendiri ditangkap tanpa perlawanan di rumah kontrakan milik Hadi Boy Rabu malam di Jalan Janur Elok 1E, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dwi Yuniati dan Heri Wiswianto melaporkan. Pemirsa, Seputar Indonesia masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya proses penjualan saham BCA dan Indomobil dinilai penuh kejanggalan. Investasi bernilai 1,3 hingga 1,5 miliar dolar Amerika di bidang pertambangan tertunda. Penundaan terjadi karena tumpang tindihnya perundangan, baik yang berupa peraturan pemerintah maupun undang-undang di bidang pertambangan dan kehutanan. Hal ini dikemukakan Direktur Utama PT Aneka Tambang Aditya Sumanegara siang tadi usai bertemu Wakil Presiden Hamzah Has di Jakarta. Penundaan terjadi karena adanya hambatan masalah legal di bidang kehutanan dan pertambangan. Antara lain kontrak karya generasi ke-8 sampai saat ini belum dikeluarkan karena masih menunggu pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan yang pembahasannya juga belum selesai di DPR. Hambatan lain juga muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyebutkan larangan mendirikan usaha pertambangan umum di areal hutan lindung. Padahal umumnya usaha penambangan sudah berlangsung jauh sebelum wilayah ini ditetapkan sebagai hutan lindung. Pemirsa, Komite Pengawasan Persaingan Usaha KPPU mengungkapkan proses penjualan saham BCA dan Indomobil penuh dengan kejanggalan. Hal ini diungkapkan KPPU kepada DPR siang tadi. Komisi 9 DPR saat rapat dengar pendapat Kamis siang di Jakarta, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Muhammad Iqbal mengatakan dalam proses tender Bank Sentral Asia dan Indomobil ada indikasi kolusi antara BPPN dengan para penawar atau bidder. Iqbal yang ditemui saat istirahat rapat lebih lanjut mengatakan indikasi temuan KPPU terhadap proses tender BCA diantaranya adanya kriteria yang tidak jelas dalam menentukan tolok ukur proses tender BCA seperti 4 syarat yang dikemukakan BPPN antara lain tidak terkait dengan keluarga Salim sehingga menimbulkan persekongkolan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 KPPU bisa masuk untuk bisa menyelidiki apakah betul terjadi upaya-upaya untuk mengatur pemenang tender ini. Yang kalau itu terjadi, maka itu artinya melanggar undang-undang, maka KPPU tentunya akan menjatuhkan sanksi berupa pembatalan terhadap penjualan saham itu. Sementara terhadap proses tender PT Indomobil, KPPU juga melihat keanehan dalam penetapan harga jual. Hasil audit konsultan Pricewaterhouse menyebutkan harga jual saham PT Indomobil bisa di atas Rp800 per lembar saham, namun harga penutupan BPPN sebesar Rp624,5 dengan waktu penjualan yang demikian singkat. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Untuk itu pihak KPPU telah membentuk tim untuk menyelidiki proses tender PT Indomobil dan mulai bekerja awal Februari mendatang dipimpin langsung oleh Saudara Sutrisno Iwantono. Bila nantinya terbukti ada persekongkolan antara BPPN dengan pemenang tender, KPPU bisa membatalkan transaksi mereka. Kekuatan untuk membatalkan transaksi itu sendiri sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Pasal 25 tentang persaingan usaha. Taufik Hidayat dan Andi Ruby Majid melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, Seputar Indonesia masih akan kembali dengan laporan mengenai kronologi pendaratan darurat pesawat Boeing 737-300 Garuda di Sungai Bengawan Solo, Klaten. Pemirsa, penyebab matinya 2 mesin pesawat Boeing 737-300 Garuda yang mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo, Klaten sampai saat ini belum dapat dipastikan. Sementara itu, Kapten Abdur Rozak masih menjalani proses pemulihan fisik dan psikis akibat peristiwa tersebut. Penyebab matinya kedua mesin pesawat Garuda Boeing 737-300 dengan nomor penerbangan GA421 yang mendarat darurat di Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah 16 Januari lalu hingga saat ini belum diketahui. Kedua kotak hitam yakni CVR Cockpit Voice Recorder dan FDR Flight Data Recorder yang ditemukan beberapa waktu lalu masih diselidiki. Rencananya kotak FDR akan dikirim ke Inggris untuk diperiksa oleh Aircraft Accident Investigation Board tanggal 29 mendatang untuk penganalisaan lebih lanjut. Tapi belum bisa disimpulkan, kelihatannya begitu. Karena kan data itu sudah ketahuan landingnya di mana, titik landingnya di mana, berapa jauh dia terseret, kena apa, itu sudah terlihat begitu. Sementara Kapten Pilot Abdul Rozak menjelaskan,
kedua mesin pesawat mati saat ketinggian mencapai 23.000 kaki. Sebelumnya menjelang titik lasem di ketinggian 31.000 kaki, Bali Kontrol meminta pesawat turun ke 28.000 kaki karena ada trafik dari Jakarta. Saat pesawat meninggalkan posisi itu, yakni pada titik Purwodadi menuju Solo, terdapat awan tebal dan hanya sedikit celah. Pesawat mulai merasa goncangan kuat saat memasuki awan tebal. Mesin tiba-tiba mati dibarengi dengan matinya alat komunikasi, sehingga komunikasi terakhir dilakukan ke Semarang di 23.000 kaki saat minta petunjuk menurunkan ketinggian ke 9.000 kaki. Saat pesawat melewati awan melalui celah, cuaca berubah cerah, namun mesin pesawat masih mati. Posisi pesawat turun terus sampai pada ketinggian 8.000 kaki. Awak pesawat kemudian hanya mengandalkan pandangan untuk melakukan pendaratan darurat. Setelah memutar sekali di antara sungai itu ada 2 jembatan yang saya perkirakan kalau saya terus kemungkinan saya akan nabrak jembatan. Kemudian saya putar, jadi saya bikin paralel dengan seakan-akan sungai itu saya bikin runway. Kemudian pesawat menurun terus dan saya mencari ancang-ancang untuk ke final approach-nya. Saat ini pilot Abdul Rozak maupun kopilot Heri Gunawan masih menjalani masa recovery guna memulihkan psikis dan skillnya dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Sementara penyebab tewasnya pramugari Santi Anggraini juga belum diketahui. Luba Rosita dan Gatot Imam melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Dari Studio 5 RCTI Kebonjeruk, Jakarta, saya Atika Suri. Dan saya Teguh Juwarno beserta tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.